Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azara dengan NIM 22010500018. Di sini saya akan mempresentasikan mapping hasil analisis saya mengenai artikel yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mukti MED selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebagian artikel ini. Menurut saya, generasi Z itu mungkin tergantung kepada individualnya masing-masing, tetapi ada beberapa hal juga yang saya akan setujui atau menurut saya itu saya setuju gitu. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Oke, jadi generasi Z itu ada 2 poin, generasi Z dan rendahnya tingkat spiritualitas generasi Z. Terus nanti ini itu akan ada cabangnya. Jadi pertama, generasi Z adalah yang beliau sampaikan itu generasi Z itu bisa dibilang juga sebagai generasi muda yang dimulai dari tahun 1997 hingga 2012 dan rata-rata di generasi Z ini itu adalah anak-anak dari generasi sebelumnya atau generasi milenial. Selanjutnya, mengenai rendahnya tingkat spiritualitas generasi Z. 1. Pandangan tentang makna agama dan kehidupan, karena mereka itu memandang agama mungkin itu kayak hanya sebelah mata saja, bukan untuk pedoman hidup yang mengantarkan mereka kehidupan selanjutnya itu mungkin tidak ya, tapi itu kayak hanya untuk penambah dari atau melengkapi kehidupan mereka. Mungkin agama itu bisa diartikan dalam seperti itu bagi generasi Z. Tapi mungkin ada juga yang enggak, makanya itu tergantung individual masing-masing. Kedua, ada cenderung longgar dalam relasi. Itu memanglah benar, anak zaman sekarang seringkali bisa akrab atau bersosialisasi dengan berbagai kalangan, yang tua maupun yang muda. Jadi kita itu tergantung sefrekuensi atau tidaknya. Ketiga adalah cenderung serba di era digital. Karena menurut saya generasi Z itu tumbuh pada sama aja dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka berdua ini generasi Z dan perkembangan teknologi itu mereka tuh tumbuh bersama. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa detailnya. Pertama, tentang alasan spiritualitas mereka atau rendahnya, yaitu salah satunya adalah mereka menganggap agama itu bukanlah suatu hal yang diperlukan dalam kehidupan, atau ibarat ya mereka itu memandang sebelah mata aja itu dengan agama itu tuh. Jika kembali kepada teori mengapa agama itu diperlukan, salah satunya orang itu perlu agama ketika ia hidupnya susah. Ketika orang tersebut hidupnya susah, maka ia akan baru tuh ingat agama. Jadi makanya tadi saya bilang agama itu hanya pelengkap. Tapi ketika mereka susah atau mereka ada ujian, mereka baru ingat agama. Mereka nanti akan berbanyak zikir, sholat fardu, ataupun nanti bahkan bisa ditambah sama sholat sunnah. Jadi karena merasa spiritualitas itu lebih tenang ketika mereka melaksanakan sholat itu. Nah, jadi agama itu menjadi pegangan bagi generasi Z atau bagi umatnya, sekaligus menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Memang juga ada beberapa generasi Z yang mudah terpengaruh dalam tren sekarang. Jadi kecenderungan dalam ibadah mungkin berkurang, atau hanya ketika mereka sedang ada kesulitan. Dan tidak hanya sholat, tapi menutup aurat mungkin juga tergantung pada ujiannya masing-masing ya. Selanjutnya ada ciri-ciri generasi Z dalam relasi sosial. 2. Cenderung longgar dalam relasi. Ini tuh saya setuju banget dengan statement ini. Dalam relasi ini terdapat negatif dan positifnya juga. Menurut saya, positifnya adalah relasi antar kawan, bahkan juga relasi antar agama itu mereka sangat longgar. Jadi mereka tuh respect satu sama lain, karena lebih terbuka dan lebih menerima nilai-nilai yang memisahkan mereka. Dan negatifnya adalah kecenderungan sikap itu dapat dilihat dalam case lesbian,
gay, biseksual, dan transgender atau bisa disebut juga dengan LGBT. Profesor Mukti menyebut kelompok generasi muda ini lebih mudah menerima hal-hal seperti itu. Kayak mereka tuh respect each other, tapi lebih mudah itu dalam hal-hal yang menurut tren zaman sekarang seperti itu ya. Sikap pelonggaran yang diikuti oleh kebanyakan generasi Z berdampak pada demografis suatu negara, sebab mereka itu cenderung memilih tidak menikah atau ingin menikah tetapi tidak memiliki anak, sehingga membuat pertumbuhan penduduk di suatu negara itu negatif. Realitas tersebut dapat ditemukan di negara-negara maju. Banyak di negara-negara maju, banyak hal yang mereka alami demographic deficit, yakni angka kelahiran lebih sedikit daripada angka kematian, misalnya di negara Singapura ataupun Jepang. 3. Cenderung serba digital. Betul sekali, karena di era yang modern ini generasi Z sangat memanfaatkan teknologi, salah satunya untuk media belajar, media pembelajaran online atau yang lainnya. Saya juga di sini akan menyampaikan potongan ayat mengenai spiritualitas generasi muda pada Quran surat Luqman ayat 17. Tapi saya akan membacakan artinya ya. Artinya, wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh, dan cegahlah mereka manusia yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk harus diutamakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.